aroma kematian kami dicaci maki oleh kafirun wal munafiqun. Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kematian kami dicaci maki oleh orang-orang yang takwa. Kalau kami dicaci maki oleh orang-orang munafik, maka kematian kami adalah husnul khotimah. Itu keyakinan. Pendeta panggil ke depan ayah ibu saya, kami baptis engkau Yopi Yahya Waloni dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus. Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus. Seperti ini, hore. Jadi ini ungkapan senangnya. Hore, dia sudah metong. Artinya sudah mati. Hore, dia sudah metong. Om Yahya Waloni akan bahagia bersama bidadari. Nah, ini pernyataan yang hemat kami tidak beradab. Kenapa? Karena tidak mengetahui bagaimana sejarah di dalam Islam, kemudian tidak mengetahui bagaimana kontekstual hadis, bagaimana ketika hadis Nabi SAW menyampaikan tentang bidadari itu, tidak mengetahui asal usulnya, kemudian konteks sejarahnya, bagaimana penerapannya di masa waktu itu ketika Nabi SAW menyampaikan kepada orang-orang masyarakat pada. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi tasik ngaji kawan-kawan sekalian yang tidak terima dengan thumbnail yang dibuat oleh orang-orang Kristen. Di situ kalau nggak salah dia bahas tentang akun YouTube dari Bang Rudi Yohanes dan juga beberapa yang lain ya. Dia keberatan, dia tidak terima gitu ya. Bahkan dia munculkan satu cuplikan video Yahya Waloni seperti dicuplikan tadi, bahwa kalau dia meninggal itu akan dicaci maki oleh orang-orang kafirun, kata dia ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini menarik sekali. Karena di sisi lain ini mereka tidak mau ketika mereka diganggu, tapi mereka paling jago mengganggu yang lain. Citasi ngaji ini teman-teman sekalian tidak terima juga karena dikatakan bahwa Yahya Waloni akan mendapatkan 72 bidadari yang terus perawan, ya kan? Habis malam pertama perawan lagi, ya kan? Nanti kita akan munculkan videonya kawan-kawan sekalian. Kesibukan para lelaki di dalam surga adalah saya malu mengucapkannya. Nah, nanti kita akan munculkan itu karena tasik ngaji nggak terima ajaran itu kawan-kawan. Ya, nah teman-teman sekalian. Kita akan lihat dulu ya beberapa thumbnail yang pernah dibuat oleh tasik ngaji terkait tentang Pendeta Saifuddin Ibrahim. Perhatikan ini teman-teman sekalian ya. Nah, ini yang dibuat oleh tasik ngaji. Padahal Pendeta Saifuddin Ibrahim itu masih hidup sampai hari ini. Tapi karena kebenciannya, karena ya kedongkolan mereka gitu ya, geramnya mereka, rasa-rasanya kalau Pendeta Saifuddin Ibrahim ada di situ tuh mungkin di demo kah apakah ya, karena itu udah kebiasaan mereka, atau mungkin langsung perintahkan polisi 1 kali 24 jam tangkap Saifuddin Ibrahim ya, bisa jadi seperti itu ya. Nah, karena mereka tidak bisa menangkap, maka mereka buatlah mulutnya sumbing lah, mulutnya bengkak lah, ya kan? Dan aneh-aneh yang mereka bilang, kenapa? Karena mereka sakit hati ketika nabi mereka dan Allah mereka, kitab sucinya diganggu. Ya. Tapi mereka nomor 1 mengganggu agama lain. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, terkait tentang Ustadz Yahya Waloni, hidupnya selama dia berdakwah, itu selalu yang dijelekin adalah kekristenan. Yang dijelekin adalah Tuhan Yesus. Yang dijelekin adalah Alkitab. Maka tidak heran kalau ketika orangnya meninggal, yang dikenang, yang diingat adalah hujatannya terhadap kekristenan. Ya. Kejahatannya. Maka tentu kekristenan akan berspekulasi bahwasanya Yahya Waloni ini tidak mungkin masuk di dalam kerajaan surga.
Kenapa? Karena memang Yahya Waloni ini adalah seorang penghujat. Ya, dia ini penentang Tuhan Yesus. Beberapa videonya minta kalau memang Yesus adalah Tuhan, ya, biarlah habis saya ceramah ini mati. Berulang-ulang kali dia tantang itu. Ingat teman-teman sekalian, Tuhan kita Tuhan yang maha sabar. Ya. Orang-orang munafik seperti Yahya Waloni ini, ya, termasuk siapa ini ya? Si Tasing Ngaji ini teman-teman sekalian ya. Ini menurut saya orang munafik gitu loh. Ya. Dia tidak terima gitu. Ya kalau Anda tidak terima jika memang tokoh agama Anda kemudian dibahas ketika meninggal lalu disampaikan kalimat-kalimat yang apa? Ya jangan ganggu kekristenan. Larang mereka untuk ceramah-ceramah bahas Kristen. Urus saja Al-Quran, urus saja Nabi Muhammadnya dan juga Allah Subhanahu wa Ta'alanya. Nggak perlu mengganggu keimanan orang-orang Kristen. Tetapi kan orang Islam kan nggak bisa. Nggak bisa move on dengan Alkitab. Karena ya kalau tidak menjelekkan Alkitab barangkali mereka tidak sempurna. Barangkali ya teman-teman sekalian. Sehingga ya setiap ceramah pasti yang dibahas adalah kekristenan. Tapi kekristenan mengcounter, menjawab, oh mereka kebakaran jenggot kawan-kawan sekalian. Bila perlu ya kita ini ya dimusnahkan oleh mereka. Jangan kalian bersuara, biar kami saja. Ya kan, barangkali seperti itu rencana Tasing Ngaji ini dan kawan-kawannya. Ya, nah baik teman-teman sekalian, kita akan tampilkan satu video tentang bidadari surga. Ya, jadi ini adalah penutup daripada narasi saya ini, ya, atau kontoran saya terkait tentang Tasing Ngaji tidak terima. Ya, thumbnail yang dibuat oleh orang-orang Kristen. Mari kita dengarkan salah satu ustadz yang membahas tentang 72 bidadari berikut ini. Serius Pak. Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang. Bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama. Dan teman-teman bisa menyimpulkan sendiri mana yang kalian ikuti, apa yang dikatakan oleh Tasing Ngaji atau ustadz-ustadz yang memang ya mengajarkan hal itu dengan vulgar. Bahwa memang laki-laki akan dipuaskan 72 bidadari kelak ketika dia masuk di dalam kerajaan surga. Tapi bukan surganya Kristen ya, surganya Islam, teman-teman. Karena surganya Kristen itu tidak ada bidadari. Tidak ada itu wig-wig lagi di surga seperti yang tadi. Salah satu kenikmatan surga adalah itu tadi teman-teman sekalian. Yesus bilang, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Orang kalau sudah dibangkitkan itu akan hidup seperti malaikat. Malaikat teman-teman sekalian tidak memiliki gender laki-laki ataupun perempuan. Itu kita tidak bisa bedakan itu. Karena itu sudah dalam alam roh. Ya, tidak lagi dengan kedagingan. Maka surganya Kristen itu tidak ada surga macam begitu. Ya jadi Yahya Waloni masuk surganya Islam ya tentu dapat 72 bidadari sesuai dengan yang dijanjikan di dalam ajarannya. Kan itu sebabnya Yahya Waloni selama hidup itu mencaci maki kekristenan kawan-kawan sekalian ya. Baik, demikianlah video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Salam.